Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan kembali ya tentang materi peluang sembari untuk persiapan PTS ya. Oke, yang pertama untuk materi peluang ya, ini ada rumus umum. Rumus umumnya PA ya. PA di sini peluang kejadian A sama dengan NA per NS ya, jangan terbalik. NA dulu baru NS ya. NA ini adalah banyaknya kejadian, NS ini adalah banyaknya seluruh ruang sampel ya. Nah, ini biasanya untuk materi peluang ini ada pada koin ya. Ini sisi angka ya yang AT100, kemudian sisi gambarnya biasanya yang Garuda ya. Kemudian untuk dadunya dadu bermata 6. Ada dadu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ya. Mungkin kalian sudah terbiasa ketika dulu pernah main ular tangga atau main monopoli ya. Nah, ini kita aplikasikan dalam peluang. Oke, langsung saja ke contoh ya. Yang pertama, 2 buah dadu dilambungkan bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 10 ya. Oke, nih berjumlah 10. Nah, ini pertama kita garis bawahi ya untuk diketahuinya. Berarti ini S-nya ruang sampelnya untuk 2 buah dadu. Maka NS-nya ini adalah dadu ke-1 dikali dadu ke-2. Oke, dadu 1 ada berapa ruang sampelnya? Ada 6. Dadu kedua ada 6. Maka NS-nya jadi 36. Nah, ini dari sini sampai sini totalnya ada 36 ya. Maka kita sudah punya NS-nya. Oke, ditanyakan yang dadu berjumlah 10 ya. Nah, ini yang akan ditanyakan ya. Peluang ya. Maka bisa kita rumuskan peluang kejadian A sama dengan tanda tanya ya. Ini yang ditanyakan. Maka untuk menjawabnya kejadian A-nya itu apa tadi? Yang dadu berjumlah 10 ya. Maka A-nya siapa saja ya. Nah, boleh nih, biasanya kalian kalau main monopoli ingin dadunya jumlahnya 10, berarti bisa keluar berapa saja? Oh, bisa 4 dan 6. Ini 1, kemudian bisa 5 dan 5, kemudian bisa 6 dan 4 ya. Maka anggotanya adalah 4,6, 5,5, 6,4 ya. Nah, ini kan asalnya 4,6. Kalau sudah kebalikannya berarti ini sudah selesai ya. Ada lagi? Tidak ada ya. Maka anggotanya adalah 3. Maka ini NA. Nah, NA-nya banyaknya berapa? 1, 2, 3. Maka ini ada NA-nya ada 3. Oke, rumus peluang apa? Nah, di atas. PA sama dengan NA per NS. Maka NA-nya berapa ini? 3 ya. NS-nya adalah 36. Nah, maka peluangnya 3 per 36. Bisa diperkecil? Bisa disederhanakan? Bisa katanya ya. Oke, berarti dibagi 3 kedua ruasnya. 3 dibagi 3 jadi 1, 36 dibagi 3 jadi 12. Nah, jadi peluang muncul dadu berjumlah 10 adalah 1 per 12 ya. Ini peluangnya ya. Bicara peluang itu kisaran nilainya antara 0, ini peluang, dan 1. Karena kalau 0 itu kan pasti mustahil ya. Kalau 1 itu pasti terjadi. Maka peluang itu ada di tengah-tengahnya ya. Dan bentuknya biasanya selalu pecahan ya. Oke, itu untuk peluang. Yang kedua ada yang namanya frekuensi harapan. Frekuensi harapan rumus umumnya apa? Frekuensi harapan A sama dengan peluang kejadian A dikalikan dengan N. Bedanya dengan peluang apa? Ya, kalau di frekuensi harapan bedanya hanya ada N. N ini apa? N ini adalah banyaknya percobaan ya. Nah, coba boleh kita lihat contoh soalnya di bawah. 3 buah uang logam. Nah, berarti uang logam itu koin ya. Nah,
dilemparkan bersama-sama sebanyak 16 kali ya. Nah, 16 kali ini apanya? Ini adalah N-nya ya. 3 buah uang logam ini apanya? Ini adalah S-nya ya, atau ruang sampelnya. Nah, ini harapan, frekuensi harapan munculnya 2 sisi angka dan 1 sisi gambar adalah ya. Nah, ini Ibu sudah punya gambar ruang sampelnya, tapi kita diketahui dulu seperti biasa. Diketahui S-nya apa? 3 koin. Nah, maka untuk NS-nya koin ke-1 kali koin ke-2 kali koin ke-3. Maka ini 2 kali 2 kali 2. Berapa? 8 ya. Maka NS-nya untuk 3 koin ini adalah 8 ya. Oke, selanjutnya yang ditanyakannya. Yang ditanyakannya adalah frekuensi harapan muncul 2 sisi angka dan 1 sisi gambar. Ya, ini kita misalkan 2 angka 1 gambar ini adalah kejadian A, maka ditanyakannya adalah frekuensi harapan kejadian A ya. Nah, ini cara menjawabnya gimana? Nah, tentu ya kita harus punya dulu ruang sampelnya. Cara membuat ruang sampel 3 buah koin gimana ya? Nah, pertama untuk membuat ruang sampel 3 koin ya. Ini ruang sampel 3 koin. Kita membutuhkan dulu ruang sampel yang 2 koin ya. Koin ke-1 ruang sampelnya ada angka dan gambar. Koin kedua ruang sampelnya ada angka dan gambar. Maka kalau 2 koin kemungkinannya akan ada angka dan angka gambar, gambar angka dan gambar ya. Nah, maka untuk 3 koin ya, ruang sampel yang 2 koin ini kan ada 4 ya. Nah, ini di atas ini untuk 2 koin ya. Ini untuk 1 koin. Maka nah, ini yang 2 koin tadi nih yang sini. Nah, pindah ke yang kolom yang atas ya. Jadi angka-angka, gambar angka, angka gambar ya. Masuk ke kolom yang atas. Nah, untuk yang bawahnya ini untuk yang 1 koinnya, angka dan gambar. Maka lihat ya, koin ke-1, koin kedua, koin ke-1, koin kedua, koin ketiga. Maka ruang sampel yang pertamanya adalah angka ya, 3 kali. Yang kedua, gambar 2 koin pertama, gambar angka, koin ketiganya angka. Maka ruang sampelnya jadi GAA. Nah, yang ketiga AGA. Nah, jadi AGA. GGA jadi GGA. Kemudian yang di sini AAG jadi AAG. GAG. Nah, jadi GAG. Ini AGG dari AGG. Nah, ini ketiganya gambar GGG ya. Nah, maka ruang sampelnya adalah 8. Nah, 8 ini apa aja? Ya ini ya. 8 ini ya ini ya. Ini logam. Oke, ini logam ketiga, ini salah ya. Mungkin ini logam ke-1 dan 2 ya, harusnya logam ke-1 dan 2. Ya, jadi 8 ini dari mana ya ini ya. Nanti ya sama dengan tadi yang di ini ya, 2 koin untuk yang 2 dadu. Nah, 3 koin juga. Nanti anggotanya nyarinya dari mana? Ya pasti dari ruang sampel yang di sini ya. Maka yang ditanyakannya itu kejadian A. Apa tadi? 2 angka, berarti yang ada 2A dan 1 gambar. Nah, berarti anggotanya siapa saja? 2 angka, oh nih 2 angka 1 gambar. 2 angka A, ini 2 angka 1 gambar. Nah, ini 2 angka 1 gambar. Yang lainnya ini 3, ini 2, ini 2 gambarnya. Oh, ini 2 gambarnya, ini 3 gambarnya ya. Maka yang termasuk hanya 3. Maka anggotanya adalah GAA, kemudian AGA, kemudian AAG. Nah, berarti untuk NA-nya kita punya berapa? 3. Oh ya, ini diketahuinya ada kurang ya, N-nya. Ya, ini kan ada N-nya. N-nya sebanyak 16 ya. Nah, yang ditanyakannya adalah frekuensi harapan kejadian A. Maka PA dikali N ya. Maka PA itu apa? NA per NS. NA per NS. Oh, dikali N. N ini banyaknya percobaan. Maka hasilnya
3/8 dikali 16. 16 dibagi 8, 2 kali 3, 6 ya. Maka ini nih kita kasih kesimpulan ya. Jadi frekuensi harapan kejadian A adalah 6 kali ya. Ini untuk frekuensi harapan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini peluang pada kombinasi ya. Nah, ini kenapa masih babnya peluang tidak majemuk ya? Karena ini lihat di soalnya, dalam sebuah kotak terdapat 12 bola, 5 berwarna biru, 4 kuning, 3 putih. Jika diambil 3 bola sekaligus secara acak. Nah, ini nih, sekaligus secara acak. Artinya di sini ada berapa kali pengambilan? Karena diambil sekaligus dan secara acak, artinya di sini ada satu pengambilan. Nah, ya, satu pengambilan ini artinya satu kejadian. Nah, jadi kejadiannya hanya kejadian A saja ya, karena yang terjadi itu pengambilannya sekali, tapi yang diambilnya 3 macam secara acak. Nah, karena ada secara acak, maka kita gunakan rumus kombinasi. Kombinasi rumusnya apa? Kombinasi R dari N sama dengan N faktorial, R faktorial, N dikurangi R faktorial ya. Nah, nanti kita gunakan rumus ini. Ya. Oke. Ini ya. Ini saja gini. Ya. Nah, maka ini diketahui. Awal kita diketahui dulu. Diketahuinya kita ruang sampelnya dulu ya, pasti kita cari ruang sampelnya dulu. Terdapat 12 bola. Nah, ini ruang sampel itu bicara keseluruhan, berarti kita harus tahu seluruh bolanya ada berapa ya. Seluruh bolanya ada 12, terdiri dari 5 yang warna biru dan 4 warna kuning dan 3 warna putih ya. Oke, nih diambil total yang diambilnya berapa? Diambil 3 ya, maka untuk NS-nya kombinasi. Nah, ini total seluruh bolanya ada berapa? 12, diambil 3, maka jadi kombinasi 3 dari 12. Boleh kita cari dulu 12 faktorial dibagi 3 faktorial, 12 dikurangi 3, 9 faktorial ya. Maka ini kita uraikan 12 kali 10 kali 11 dulu, kali 10 kali 9 faktorial dibagi, nah ini kan yang samanya dulu ya. Nah, ini 3 faktorial nggak ada yang sama, maka kita 3 faktorial ini kan 3 kali 2 kali 1 atau 6 nih, karena ada 12 berarti boleh kita jadikan 6 ya. 12, nah ini jadi 2, 22 dikali 11 2 dikali 11 22 dikali 10 jadi 220 ya. Maka NS nya adalah 220. Nah, sekarang yang ditanyakannya, jika diambil 3 bola sekaligus secara acak, kan tadi yang diambilnya 3 bola ya. Nah, ini ya. Nah, kita harus tahu 3 bola ini bolanya warna apa aja. Nah, ditanyakannya peluang terambil 3 biru dan 1 putih ya. Nah, kalau sudah ada kode warnanya seperti ini, kita fokus saja ke warnanya ya. Maka ini adalah peluang kejadian A. Ya, satu kejadian, karena tadi kan sekaligus, maka ini satu pengambilan. Tapi dalam satu pengambilan ini ada beberapa unsur ya, atau ada beberapa warna berbeda. Maka untuk menjawabnya kita cari dulu A-nya dulu. Siapa tadi? 3 biru. Kejadiannya adalah 3 biru dan 1 putih ya. Nah, maka untuk NA-nya, nah, kita fokus ke warna biru. Yang warna biru total bolanya ada berapa? Ada 5. Diambilnya 3. Nah, ini karena ada dan ya, dan sekaligus diambilnya, maka ya dikali ya, dikali kombinasi dari warna putih, totalnya ada
3. Nah, diambil 1. Nah, di sini kan ada warna kuning ya. Nah, tapi warna kuningnya tidak diambil. Ya sudah, kita abaikan saja. Cukup kita fokus pada warna biru dan warna putih. Kombinasi 3 dari 5. Oke, kita cari dulu ya. Kombinasi, oh di mana, di bawah ya. Kombinasi, berarti 5 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. 5 dibagi kali 4 dikali. Nah, ini mau yang depan mau yang belakang, yang penting pembagi terbesar ya. Nih ada 3 faktorial, langsung kita tuliskan dikali. Nah, 2 faktorialnya kan gak ada yang sama, berarti kita ubah ke bentuk aslinya. 2 faktorial itu 2 kali 1 berarti 2 ya. Berarti 4 dibagi 2, 2. 5 kali 2, oh ini habis ya. Maka ini jadi 10. Nah, Ibu kemarin bilang kalau ada kombinasi 1 dari N ya, 1 dari N, maka hasilnya adalah N-nya ya. Berarti ini kombinasi 1 dari 3, maka hasilnya adalah 3 ya. Sok silahkan buktikan saja kenapa hasilnya 3 ya. Oke, 10 kali 3, maka ini hasilnya 30 ya. Kita sudah punya NA-nya. Nah, kembali ke rumus. Kita mau nyari peluang kejadian A. Rumusnya adalah NA dibagi NS ya. NA-nya udah kita ketemu 30. NS-nya 220. Nih, kalau ada nolnya, yang paling mudah menyederhanakannya dibagi 10. Kalau dibagi 10 berarti nolnya kita hilangkan. Berarti 3/22 ya. Jadi, nah, peluang terambilnya 2 bola biru dan 1 bola putih adalah 3/22 ya. Balik lagi, kenapa soal ini harus menggunakan peluang kombinasi? Nah, karena nih garis bawahi ya, diambil 3 bola sekaligus secara acak. Ada sekaligus dan juga secara acak. Artinya ini satu pengambilan, sekali ngambil, tapi kan kita nggak tahu yang diambilnya yang mana ya, maka diambilnya secara acak. Maka kalau ada soal seperti ini ciri-cirinya, maka ini harus diselesaikan menggunakan peluang kombinasi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kemarin untuk di kelas Ibu sedikit lompati ya. Ini peluang kejadian majemuk. Nah, ini untuk peluang kejadian majemuk itu kemarin langsung ke peluang tanpa pengembalian ya. Nah, untuk peluang saling lepas dan tidak saling lepasnya tidak sempat Ibu sampaikan ya, maka Ibu sampaikan di video ini ya. Oke, langsung saja ke rumusnya. Peluang saling lepas. Namanya saling lepas ya, artinya kan tidak berkaitan. Nah, tapi masih dalam satu ruang sampel, maka digambarkan seperti ini. Masih satu ruang sampel ya. Ini jadi masih dari ruang sampel yang sama, tapi kejadian A dan kejadian B-nya ini tidak saling berhubungan ya, jadi saling lepas ya. Maka ini biasanya saling lepas ini redaksi di soalnya itu ada kata-kata atau ya. Nah, maka di sini peluang kejadian A atau kejadian B, atau kalau dalam matematikanya ini biasanya disebutnya gabungan. Nah, gabungan. Dan tanda operasinya itu biasanya tambah ya. Nah, cukup 3 unsur ini ya. Nah, maka di soal ini peluang A gabungan peluang kejadian B, atau boleh kita sebutkan peluang kejadian A atau peluang kejadian B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B ya. Nah, ini kalau misalnya tidak ini saling lepas, artinya tidak ada anggota yang sama ya. Nah, beda lagi tidak saling lepas. Kalau tidak saling lepas nih, di sini peluang kejadian A atau kejadian B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Oh, sorry nih, harusnya ini dikurang. Dikurang peluang kejadian A irisan dengan kejadian B. Nah, jadi ada satu atau beberapa anggota yang ada di kejadian A dan kejadian B. Artinya, nah, karena ada yang sama, maka mereka ini tidak saling lepas. Ya, karena ada yang samanya ya. Nah, kita lihat di contoh ya, biar kalian bisa membedakan. Oke, contoh yang pertama, 2 buah
dadu dilambungkan secara bersamaan, berapa peluang munculnya angka yang berjumlah 4 atau 10. Oke ya, kita munculkan lagi ruang sampel 2 dadunya. Sini aja ya. Nah, ini dimintanya berjumlah 4 dan 10 ya. Oke. Kita buat dulu diketahuinya berarti S-nya 2 dadu. Maka tadi kalau 2 dadu berarti NS-nya adalah 36 ya. Nah, berarti ditanyakannya untuk dadu yang jumlahnya 4. Nah, peluang dadu yang jumlahnya 4 atau 10 ya. Nah, ini penting nih kata-kata atau ini berarti mengindikasikan kalau ini adalah saling lepas atau tidak saling lepas. Nanti kita lihat dari anggotanya ya. Oke. Sekarang jawab. Nah, tadi kan kejadian A-nya kita sebut kejadian A-nya yang jumlahnya 4 ya. Maka yang anggotanya adalah yang jumlahnya 4. Yang mana aja? Nah, bisa ini 1 dan 3, bisa 2 dan 2, bisa 3 dan 1. Maka ini anggotanya 1,3, 2,2, 3,1. Berarti NA-nya ada 3 ya. Oke, kejadian B. Kejadian B itu yang jumlahnya 10 ya. Maka kejadian B itu apa aja? Oke ya. Kejadian B 4 dan 6, 5 dan 5, 6 dan 4 ya. Maka kejadiannya 4,6, 5,5, 6,4. Nah ya, maka NB-nya ada 3 ya. Nah, lihat anggotanya antara kejadian A dan kejadian B ada yang sama nggak? Kejadian A dan kejadian B ada yang sama nggak? Tidak ada ya. Maka kalau tidak ada, berarti kita gunakan rumus peluang saling lepas ya. Berarti rumusnya peluang kejadian A atau kejadian B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Peluang kejadian A rumusnya adalah NA per NS ya. Nah, ini kan dalam dua pengambilan ada dua pengambilan ya. Berarti pertama jadi berbeda ya untuk ngambil yang 4, yang keduanya untuk yang 10. Maka untuk yang kejadian B-nya NB per NS. Kita masukkan nilainya. NA-nya 3 per NS-nya 36. Ditambah, nah ini juga sama ya, yang jumlahnya 10, 3 per 36. Nah, syaratnya penjumlahan pecahan itu apa? Ini pembaginya ya, atau yang di bawahnya ini sama. Ini udah sama, berarti bisa langsung kita jumlahkan. Berarti 3 tambah 3, 6 per 36. Bisa disederhanakan? Bisa. Berarti 1 per berapa? 6 ya. Nah, jadi boleh kita kasih kesimpulan. Jadi peluang ya muncul dadu berjumlah 4 atau nih ya 10 adalah 1 per 6 ya. Nah, ini kalau syaratnya ini tidak ada yang sama, artinya berlaku peluang saling bebas, saling lepas ya. Oke, nih contoh selanjutnya. 2 buah dadu dilambungkan secara bersamaan. Berapa peluang muncul angka yang berjumlah 4 atau sama ya. Oke, kita munculkan lagi ruang sampel 2 dadunya. Ini ya, maka kenapa ibu bilang harus buat ruang sampel ya, karena untuk ini ya, biar kalian tahu ruang sampelnya apa aja ya. Nah, oke, sekarang 2 buah dadu dilambungkan secara bersamaan. Oke, diketahuinya berarti diketahuinya berarti 2 S-nya sorry. S-nya adalah 2 dadu ya. Kalau 2 dadu tadi NS-nya sama dengan 36 ya. Nah, maka
ini langsung aja ditanyakannya. Peluang muncul dadu yang jumlahnya 4 atau sama. Nah, ini atau ya. Maka ini jadi peluang. Nah, karena ada ataunya, ini jadi peluang kejadian A atau kejadian B. Nah, ya. Maka untuk menjawabnya kita daftar dulu kejadian. Nah, itu berarti yang muncul dadu yang berjumlah 4. Nah, tadi yang berjumlah 4 berapa saja? 1, 3, 2, 2, 3, 1. Ya, maka anggotanya 1,3, 2,2, 3,1. Nah, maka NA-nya ada 3 ya. Oke, selanjutnya nih, kejadian B. Kejadian B itu yang dadu sama ya. Nah, berarti kejadian B. Coba berarti kejadian B yang dadu yang sama 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 ya. Nah, oke. 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6. Maka ini NB-nya ada 6 ya. Oke, ini kalau sudah seperti ini ya. Nah, ini kan saling lepas atau tidak saling lepas. Kita lihat anggotanya ada yang sama nggak? Oh, ternyata kalau di sini ada yang sama. Berarti yang samanya, nah ini ya, 2,2. Maka kita punya satu anggota yang beririsan, maka kita tambah nih A irisan B ya. Jadi yang ada di anggota A dan anggota B, siapa anggotanya? Adalah 2,2. Nah, tadi kalau ada yang beririsan atau ada yang sama, berarti rumusnya kita pakai yang peluang tidak saling lepas ya. Nah, maka rumusnya adalah peluang kejadian A gabungan atau kejadian B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurang peluang kejadian A yang beririsan dengan kejadian B ya. Maka PA-nya berapa? NA-nya berapa? NA-nya adalah 3/36 ditambah PB-nya 6/30 dikurangi. Nah, ini berarti anggotanya adalah 1. Berarti 1/36. Maka ini syaratnya penjumlahan dan pengurangan pecahan itu bawahnya harus sama nih, bawahnya udah sama semua. Maka 3 ditambah 6 9, 9 ditambah dikurangi 1 jadi 8/36 ya. Bisa disederhanakan ya. Boleh nih kalau misalnya ini kita bagi 2 ya. Ini karena kalau bilangan genap kan artinya bisa dibagi 2 ya. Kita bagi 2. 4 per berapa? 18. Nah, masih bisa dibagi 2 lagi. 2/9 ya. Jadi peluang muncul dadu yang jumlahnya 4 atau, nah ini sama, adalah berapa? 2/9 ya. Oke, yuk 2 soal terakhir ya. Nah, ini selanjutnya kejadian saling bebas ya. Namanya kejadian saling bebas. Artinya ya, kalau tadi kan saling lepas itu kejadiannya tidak saling mempengaruhi, tapi masih dalam ruang sampel atau NS-nya sama ya. Tapi kalau misalnya kejadian saling bebas, artinya kejadiannya saling tidak ya bebas ya, NS-nya tidak mempengaruhi ya. NS-nya punya masing-masing ya. Nah, ini yang pertama. Ini contoh soalnya ya. Oh, ini rumusnya peluang kejadian saling bebas ini peluang
A dan. Nah, ini biasanya redaksinya itu dan ya. Kalau yang tadi mah atau kan ya. Nah, kalau yang irisan ini irisan itu ini, yang ini itu adalah irisan atau dan, atau biasanya kalau operasi perhitungannya adalah kali ya. Nah, 3 unsur ini ya. Kalau tadi gabungan atau tambah. Nah, kalau ini yang ke bawah seperti huruf N, irisan dan kali ya. Nah, maka rumusnya ini karena ada irisannya maka di sininya dikali ya. Nah, peluang kejadian A dikali peluang kejadian B ya. Nah, kemudian ini 2 kejadian bersyarat ya. Ini biasanya yang tanpa pengembalian ya. Jadi peluang kejadian A dikali peluang kejadian B yang bersyaratkan kejadian A ya. Jadi kejadian A-nya akan mempengaruhi kejadian B-nya ya. Nah, oke, kita ke contoh soal yang ketiga ya. Kotak A berisi 2 bola merah dan 3 bola putih. Ya, boleh kita tuliskan dulu ya. Ini sambil menuliskan ini ya. Nah, berarti kotak A ya. Boleh ini kita sebutkan kejadian A juga ya. Berisi 2 bola merah dan 3 bola putih. Kotak B berisi 5 bola merah dan 3 bola putih. Dari masing-masing kotak diambil 1 bola katanya ya. Berarti kan diambil 1. Peluang bola yang terambil bola merah dari kotak A. Nah, kita tandain nih ya. Bola merah dari kotak A, kemudian bola putih dari kotak B. Nah, diambil satu-satu. Maka kita punya masing-masing kejadian ya. Oke nih. Nah, cara menyelesaikannya gimana ya? Nah, ini berarti untuk ini NS-nya. Nah, berarti untuk kotak A ada berapa bola? Ada 5. Untuk kotak B ada berapa bola? Ada 8. Ini untuk NS-nya kotak A 5, kotak B adalah 8. Maka ya kita tuliskan ditanyakannya peluang ini terambil bola merah pada kotak A. Nah, yang kedua bola putih pada kotak B ya. Nah, maka dan ya. Nah, ini ada dannya ya. Berarti di sini pun dan. Nah, maka karena ada dannya, maka kalau dalam matematika ini bisa kita tuliskan peluang kejadian A dan kejadian B ya sama dengan tanda tanya. Maka untuk menjawabnya kejadian A tadi dimintanya kejadian A itu yang bola merah ya. Berarti untuk kejadian A NA-nya bola merah ada berapa? Ada 2 ya. Nah, kejadian B dimintanya bola putih. Nah, berarti NB-nya bola putih ada berapa? Ada 3. Maka NS-nya untuk kejadian A 5 ya, total bolanya. Ini NS-nya 8. Ya, maka kita masukkan rumusnya. Peluang kejadian A dan kejadian B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Peluang kejadian A berarti NA per NS, berarti 2 per 5 dikali peluang kejadian B nya 3 per 8. Maka ini menjadi 6 per berapa? 40 ya. 5 kali 8 40. Oke, ini bisa disederhanakan ya. Boleh bagi 2 dulu. 3 karena ini genap ya, maka dibagi 2 dulu. Bagi 2, ini jadi 3, ini jadi 20. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya. Jadi, nah ini kita kasih kesimpulan. Peluang terambil bola merah. Nah, sini ya. Merah pada kotak A dan ya. Nah, ini ya. Bola putih pada kotak B adalah 3 per 20 ya. Oke, soal terakhir. Nah, ini untuk
peluang tanpa pengembalian ya. Nah, ini sama seperti tadi ya. Sebuah kotak berisi 6 bola merah dan 4 bola biru. Jika diambil, nah ini kuncinya di sini nih ya, syaratnya ini nih. Jika diambil 2 bola 1/1 tanpa pengembalian. Berarti ini berapa kali ngambilnya? Nah, 2 bola diambilnya berapa kali? 2 kali, karena diambilnya 1/1 tanpa pengembalian. Artinya nih syaratnya, berarti untuk pengambilan pertama tidak dikembalikan. Maka tentukan peluang bola yang terambil berturut-turut berwarna. Pertama bola biru, kedua bola merah ya. Nah, oke. Kita tuliskan dulu. Diketahui. Nah, berarti S-nya ya. Kita punya berapa? 6 bola merah dan 4 bola biru. Berarti total bolanya kita punya 10 bola ya. Berarti NS-nya 10 bola ya. Karena ini kan dalam sebuah kotak ya, dalam satu kotak yang sama ya. Maka ini sebuah kotak ya. Maka ini NS-nya 1 ya. Nah, tapi kejadiannya ada 2 kali. Pertama pengambilan pertama, kedua pengambilan kedua ya. Oke, berarti ditanyakan peluang. Nah, pertama bola biru, yang kedua bola merah ya, ini dan. Nah, ini tuh. Oke ya. Nah, maka ini jadi peluang kejadian A dan kejadian B ya. Nah, ini untuk menjawabnya. Nah, kejadian A-nya. Berarti kejadian A ini mau diambilnya bola berwarna apa? Biru. Berarti bola birunya ada berapa? Ada 4. Nah, ya. Ada 4 bola biru. Ya, maka NA-nya ini adalah 4 ya. Nah, untuk NS-nya karena ini masih pengambilan pertama, maka total bolanya masih 10 ya. Nah, untuk kejadian B diambilnya bola merah. Maka untuk NB bola merahnya ada berapa? Ada 6 ya. Nah, tapi NS-nya karena berarti pengambilan kedua ini sudah bolanya berkurang 1 karena tadi nih, nah tanpa pengembalian ya, karena tidak dikembalikan ya, tidak dikembalikan. Maka NS-nya 10 dikurangi 1. Maka untuk kejadian B NS-nya adalah 9 ya. Nah, berarti ini kejadian B yang bersyaratkan A-nya. Nih ya. Ini NS-nya. Maka kita masukkan ke dalam rumus peluang A dan peluang kejadian A dan kejadian B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B yang bersyaratkan kejadian A ya. Nah, peluang kejadian A berarti NA-nya 4, NS-nya 10. Dikali peluang kejadian B, NB-nya 6. Nah, ini NS-nya berapa? 9, karena tadi nggak dikembalikan ya pada saat pengambilan pertama. Maka ini jadi 9 ya. Maka ini 4 dikali 6, 24 dibagi 9 ya. Boleh kita bagi 2 dulu. 12/45. Ini ada bisa dibagi lagi? Nah, sudahlah sampai sini saja ya. 12/5 ya. Sebenarnya ini bisa nih dibagi 3 ya. Coba. Ini jadi 4, ini jadi 15. Ini sudah sini udah ya, paling sederhana ya. Boleh kita kasih kesimpulan. Jadi peluang pengambilan
bola pertama biru tanpa pengembalian, dan kedua bola merah adalah 4/15 ya. Oke, nah ini dari contoh soal ini akan jadi 20 soal PTS ya, ini untuk PG. Nah ini yang peluang 5 soal PTS juga masih PG, tapi 5 soal ini untuk yang dimensi 3 ya. Oke, untuk esainya ibu akan ambil dari soal ulangan harian ya, karena kalau nanti esai di CBT-nya kan tidak bisa melihat kerinciannya ya. Nah, maka dipersiapkan saja ya, dikerjakan PG-nya 20 soal peluang dan 5 soal dimensi 3 ya. Selamat belajar ya, jangan lupa PTS-nya hari Selasa ya. Nanti silahkan dipersiapkan, ibu harap mendapatkan nilai terbaik ya. Prestasi penting tapi jujur yang utama ya. Oke, itu saja dari ibu. Terima kasih semuanya, ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.